jelas harapan terbaik sebagai bangsa, sebagai warga dari bangsa Indonesia, kita berpikir positif bahwasanya ke depan Indonesia akan lebih maju baik dalam sisi politiknya, ekonominya, ataupun pelestarian lingkungan. Dalam bidang politik mungkin yang menjadi PR hari ini adalah keterlibatan perempuan di dalamnya, di mana hari ini bisa dikatakan sudah ada keterwakilan, namun belum bisa mewakili keseluruhan atau mayoritas kebanyakan perempuan yang ada di masyarakat. Dan kami berharap ke depan perpolitikan di Indonesia bisa merangkul lebih banyak perempuan yang memang berpotensi, yang memang mempunyai wawasan luas, serta mampu membawa gagasan yang memang dibutuhkan di masyarakat di paling bawah. Kemudian dalam bidang ekonomi, kami berharap ke depan Indonesia khususnya bisa menstabilkan kembali perekonomian yang memang hari ini menjadi permasalahan. Karena saya yakin di Indonesia sudah banyak sosok-sosok yang memang mampu untuk menjawab tantangan itu, dan saya berharap suatu saat ke depan Indonesia dalam sisi perekonomian itu akan lebih maju lagi. Dan dalam kelestarian lingkungan, dalam hal ini kita mempunyai potensi, kita mempunyai aset yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan SDM untuk mampu memaksimalkan mungkin potensi yang ada di negara kita. Serta melalui video ini kami berharap kepada para pemangku kebijakan, kepada para penegak hukum untuk setegas-tegasnya menegakkan hukum dengan adil. Karena hari ini banyak sekali eksploitasi mengenai lingkungan dan saya melihat tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu saya berharap kebijakan yang sudah dibuat itu sangat bagus dan mudah-mudahan bisa ditegakkan dengan semaksimal mungkin dan seadil-adilnya. Dalam pengaplikasian Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan, khususnya kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia sangat beragam, baik dari agama, suku, ras, dan budaya. Satu kata yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu kesalingan, di mana kesalingan mempunyai banyak arti. Di antaranya kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi meskipun kita mempunyai perbedaan. Sehingga dengan kesalingan itu mampu melahirkan yang namanya suatu kekuatan. Karena bagi saya perbedaan itu adalah anugerah, perbedaan itu membuat kita kuat ketika kita mampu menghargai segala perbedaan. Berbicara tentang kesetaraan gender di dalam keluarga dan masyarakat, di dalam keluarga dan masyarakat khususnya itu merupakan PR besar. Karena di kita itu sudah melekat yang namanya budaya patriarki, di mana sangat sulit untuk menerapkan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan keluarga. Namun bagi saya itu adalah suatu yang memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Artinya ketika kita mampu berproses, ketika kita mampu berjuang untuk menghilangkan atau meminimalisir paham-paham khususnya tadi budaya patriarki, kita pasti bisa. Di dalam ranah rumah tangga misalnya, perlu kita ketahui sebelum kita melanjut ke jenjang itu, alangkah baiknya di awal kita mempersiapkan atau membuat komitmen dengan pasangan perihal hal itu. Karena kita tahu bersama hari ini, bahkan dari dulu, stigma yang muncul di masyarakat mengenai rumah tangga selalu saja harus taat kepada suami. Bukan itu jelek, hanya kita istilahnya mending ketika suaminya memang bisa menerapkan kemanusiaan, tetapi yang suami yang memang semena-mena itu bisa saja berbahaya. Sehingga pertama perlunya ada komitmen di awal, yang kedua setelah kita berlanjut ke dalam ranah rumah tangga, perlu adanya pembagian peran, di mana pembagian peran itu agar tidak adanya beban ganda atau double burden di salah satu pihak dalam keluarga tersebut. Sementara di masyarakat hari ini saya kira sudah banyak para penggerak di dalam isu-isu gender. Artinya tinggal bagaimana kita mampu membumikan itu dan mengaplikasikan itu. Serta kembali ke perempuannya itu sendiri, kita harus berani speak up, kita harus berani untuk berkarya, kita harus berani untuk melangkah lebih maju. Tadi dari sisi pemahaman kita sudah selesai, tinggal bagaimana ekspresi kita. Bentuk-bentuk diskriminasi, kemudian eksploitasi, serta kekerasan terhadap perempuan itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, di sini saya sebagai muslimah reformis
ingin sekali melakukan, mungkin ada beberapa tahap, di sini ada offline dan juga online. Dari sisi offline, saya ingin melakukan pendekatan khususnya dengan korban-korban atau bahkan orang-orang yang berpotensi menjadi korban, di mana kita memberikan pendekatan kepada mereka, menjelaskan sejauh mana atau bagaimana sih bentuk-bentuk itu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya tidak semua paham, tidak semua peka terhadap perlakuan tersebut. Terkadang kita sudah menyadari tetapi kita sudah menjadi korban. Artinya bukan hanya pencegahan yang harus kita, bukan hanya perbaikan kepada korban yang perlu kita lakukan, tetapi pengawalan di awal, sehingga mereka mempunyai pemahaman, dan ketika mereka paham, mereka akan lebih mudah untuk menganalisis apakah ini bentuk diskriminasi atau ini bentuk eksploitasi ataupun bentuk kekerasan. Dan di media sosial, kita hari ini sudah bisa dikatakan dunia digital, dalam artian sangat disayangkan ketika kita tidak bisa mengamalkan atau ketika kita tidak bisa memanfaatkan platform yang sudah ada. Dan dalam media sosial, diantaranya yang ingin saya lakukan membuat beberapa tulisan, kemudian agar mudah dicerna juga, saya ingin membuat tulisan-tulisan pendek dalam bentuk meme, pamflet ataupun apa, yang dalam isinya itu mengajak kita untuk tidak melakukan diskriminasi dan memberikan penjelasan apa yang disebut dengan diskriminasi, bentuk-bentuknya seperti apa, dan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu seperti apa. Kita sebagai milenial hari ini tanggung jawab besar untuk melahirkan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh pejuang reformis, pejuang milenial untuk bisa bijak dalam bermedia sosial, mampu memfilter mana yang benar dan mana yang hoax, mana yang memang itu mempunyai atau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mana yang memang sangat radikal. Dan kita yang hari ini berusaha untuk mewujudkan Indonesia lebih baik, jangan berputus asa karena jalan yang kita lakukan adalah jalan yang benar. Terima kasih.